Implementasi kurikulum merdeka menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan generasi masa depan. Dalam kurikulum merdeka terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wati. Saya adalah guru di SD Negeri 3 Panggung Rejo. Saya ingin menunjukkan penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen, dengan menggunakan game sebagai asesmen di akhir pembelajaran. Pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 sekolah dasar, tujuan akhir dari kurikulum merdeka adalah membentuk karakter peserta didik. Bagaimana kurikulum merdeka membentuk karakter, yaitu selama proses pembelajaran, peserta didik secara tidak langsung akan didorong untuk membentuk karakter dimensi profil lulusan, seperti pada kegiatan berdoa sebelum belajar, sebagai penerapan karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kegiatan bekerja dalam kelompok yang mana harus menerapkan kolaborasi, menghargai pendapat teman, bertanggung jawab, mandiri, juga merupakan penerapan karakter gotong royong dan karakter berkebinekaan global. Pendekatan deep learning dalam pendidikan tidak hanya fokus pada metode atau teknik tertentu, tetapi juga melibatkan 3 prinsip yang saling terkait: meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Ketiga prinsip ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam, relevan, dan mampu memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Meaningful learning atau pembelajaran bermakna adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Tujuan utama dari pembelajaran bermakna adalah agar siswa dapat melihat bagaimana materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka, sehingga membuat pembelajaran jadi lebih mudah dipahami dan signifikan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga dapat mengaitkan konsep-konsep baru dengan hal-hal yang sudah diketahui, membuat pemahaman mereka lebih dalam. Mindful learning atau pembelajaran dengan kesadaran penuh menuntut siswa untuk terlibat sepenuhnya dalam proses belajar dengan perhatian yang utuh. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada hasil akhir, tetapi juga memberikan perhatian besar pada proses yang dilalui siswa. Dalam mindful learning, siswa diminta untuk fokus, melibatkan diri secara mental dan emosional, serta memberikan perhatian penuh terhadap materi yang sedang dipelajari tanpa terganggu oleh faktor eksternal. Pembelajaran ini mengajarkan pentingnya kesadaran dan refleksi dalam belajar. Joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang positif dan penuh motivasi. Dalam pendekatan ini,
Siswa belajar dalam suasana yang tidak menakutkan dan justru menggairahkan mereka untuk lebih aktif terlibat. Pembelajaran yang menyenangkan melibatkan aktivitas yang interaktif, eksploratif, dan kolaboratif yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan suasana yang menyenangkan, siswa lebih termotivasi dan merasa lebih nyaman dalam belajar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.